Polisi amankan 3 alat berat tambang ilegal. Kejari Oku tetapkan tersangka dugaan korupsi Opla. Sensasi gurihnya seblak gurita goyang lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan Anyus Sumsel Kamis 15 Agustus 2024. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan tanpa izin mengamankan 3 unit alat berat yang coba disembunyikan oleh terduga pelaku penambangan tanpa izin di dalam hutan. Setelah bersusah payah masuk ke dalam hutan dan melintasi sungai, tim Satgas Gabungan Penertiban Tambang Ilegal Polda Sumsel berhasil mengamankan 3 unit alat berat yang disembunyikan oleh terduga pelaku di dalam hutan. Tim yang dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo sempat kesulitan menuju lokasi. Namun karena kegigihan anggota, akhirnya berhasil menjangkau lokasi yang berada di Desa Sleman. Personil yang terdiri dari TNI Polri menyisir ke dalam hutan tempat diduga lokasi penambangan ilegal, namun tidak menemukan aktivitas penambangan. Selanjutnya, tim bergerak masuk ke dalam hutan, menyeberang sungai dan masuk ke dalam hutan, dan petugas tidak sia-sia menemukan alat berat yang coba disembunyikan. Alat berat yang ditemukan kemudian diamankan oleh petugas dan sementara dititipkan di PT Bukit Asam. Salah satu tempat yaitu lokasi Galanci milik inisial B, dan setelah dilakukan pencarian didapati 3 buah alat berat dan kemudian telah diamankan di PTBA. Kalau kita lihat dari peralatan yang digunakan oleh para pelaku itu sudah modern. Kalau dulu mereka pakai cangkol, sekarang sudah menggunakan alat berat. Artinya untuk masyarakat sudah sedikit menggunakan tenaganya. Kalau untuk detail masih untuk penyelidikan lebih detailnya, Bang? Penertiban tambang ilegal menjadi perhatian serius Kapolda Sumsel karena sangat merusak lingkungan serta merugikan negara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Anyus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi optimasi lahan atau OPLA di Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memastikan penanganan kasus dugaan program optimasi lahan di Dinas Pertanian Ogan Komering Ulu terus berjalan. Sebelumnya, Kejari Oku telah menetapkan 2 tersangka kasus tersebut dan telah menjalani sidang ketiga kalinya. Namun sayangnya, hingga kini Kejari Oku menyebutkan belum ada tersangka baru, tetapi Kejari Oku tidak menampik ke depan. Bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru melihat fakta-fakta di persidangan. Kejari Oku membenarkan kedua tersangka merupakan 2 orang yang saat ini telah menjalani penahanan dengan kasus yang berbeda, yakni program Serasi. Kedua tersangka berinisial AP merupakan PPK dalam program Serasi dan HH adalah staf di Dinas Pertanian Oku. Diduga terlibat kegiatan Serasi tahun 2019 senilai 1,29 miliar untuk 6 kelompok tani. Prinsipnya begini, kita mengajukan seseorang yang jadi tersangka dengan alat bukti yang kita miliki. Nanti kita lihat fakta di persidangan. Jadi nanti kita lihat fakta persidangan, manakala pertimbangan di persidangan, fakta di persidangan juga dimungkinkan mengarah kepada pertanggungjawaban orang lain, tentu akan kita lakukan prosesnya kira-kira begitu. Ini sudah sidang keberapa? Ketiga. Jadi kawan-kawan kita sekarang ini semua giat kita upload di medsos di IG Kejari Oku. Jadi kalau nggak salah kemarin sidang ketiga agenda dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kejari Oku mengungkapkan setiap kegiatan perkara akan diumumkan ke publik. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Anyus melaporkan.
Meski Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya, sejumlah bakal calon kepala daerah optimis dukungan yang telah diberikan Golkar tidak berubah seperti disebutkan R.A. Anita Nurhati bakal calon wakil gubernur Sumsel dan Teddy Melwansa bakal calon bupati Ogan Komering Ulu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sejumlah bakal calon kepala daerah di Sumatera Selatan tetap optimis dukungan Partai Golkar tidak akan bergeser meskipun Erlangga Hartarto secara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Di Sumatera Selatan, ada Sri Kandi Partai Golkar yang juga saat ini menjabat Ketua DPRD Sumatera Selatan, R.A. Anita Nurhati yang mengandalkan Golkar sebagai partai pengusung untuk dirinya maju sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan dalam Pilkada serentak 27 November mendatang, mendampingi Mawardi Yahya dari Partai Gerindra. Ada juga Teddy Melwansa, bakal calon Bupati Ogan Komering Ulu yang juga menyatakan telah menerima rekomendasi dari partai berlambang beringin tersebut. Mantan PJ Bupati Ogan Komering Ulu tersebut tetap berkeyakinan Partai Golkar tetap konsisten mendukung pasangan Teddy Marjito sebagai pasangan kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk dukungan di pilkada? Kalau itu insya Allah tidak, karena semua kebijakan itu bukan diputuskan oleh ketum sendiri, namun itu adalah diputuskan oleh tim pilkada. Kami dari Partai Golkar ada tim pilkada yang diketuai memang oleh ketum, namun terdiri dari beberapa wakil ketua. Itu sudah keluar, Pak? Alhamdulillah sudah keluar, jadi insya Allah tidak ada pengaruh. Jadi untuk partai kami sudah cukup. Partai pengusung ada sampai saat ini sudah 4, Golkar, Gerindra, P3 dan PKS. Segera muncul 4 lagi, nanti sudah ada ditandatangani oleh ketumnya, tinggal penyerahan saja. Insya Allah ada 8 partai pengusung kami akan bersama-sama kami untuk berjuang di Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu nanti. Di Provinsi Sumatera Selatan, Partai Golkar telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai berlambang beringin tersebut. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi Anyus melaporkan. Kami hadirkan informasi Damkar Oku kekurangan armada pemadam sesaat lagi. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, kah? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Komering Ulu mengaku saat ini kekurangan kendaraan pemadam kebakaran dan personil, sehingga pemadaman setiap kebakaran lamban ditangani. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ogan Komering Ulu mengungkapkan saat ini dinas yang dirinya pimpin kekurangan kendaraan operasional untuk penanganan kebakaran. Akibatnya Dinas Pemadam Kebakaran kesulitan saat terjadinya kebakaran terutama di pemukiman padat penduduk di Kota Batu Raja.
Saat ini Damkar Oku hanya memiliki 1 kendaraan jenis mobil, padahal di pusat kota idealnya harus ada 3 mobil damkar jenis tembak. Saat ini pihaknya hanya mengoperasikan 1 mobil tembak, namun tidak ada kendaraan mobil tangga untuk melakukan pemadaman di gedung dengan tinggi menjulang. Kendaraan itu kan ya maksimalnya kita itu kan ya di kota ini mungkin 2 atau 3 mobil tembak. Posisi sekarang kan 1 kan kita kan, karena Poso itu dalam keadaan rusak seperti itu dan bisa kita kondisikan jadi 1 mobil tembak dengan didukung oleh cuma 3 tangki supply. Yang sumber airnya jauh dari kantor, itu ke PAM atau ke PT Semen, karena itu tidak punya kendaraan khusus. Selain minim armada, Dinas Pemadam Kebakaran Oku juga kekurangan personil semenjak pengurangan tenaga honorer dan anggaran. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demi membangun desa, seorang kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merelakan tanah milik pribadinya digunakan untuk pembangunan balai desa tanpa ganti rugi. Kepala Desa Tanjung Baru Ismet mengatakan sejak ditetapkan sebagai desa dari tahun 2007 lalu, Desa Tanjung Baru belum memiliki kantor dan juga balai desa sehingga dirinya berinisiatif membangun balai desa. Awalnya Ismet menawarkan kepada warga desa untuk menghibahkan tanah milik mereka, namun karena tidak ada satupun warga yang bersedia, akhirnya dia merelakan tanah pribadinya untuk dihibahkan menjadi balai desa. Menurut Ismet, balai desa nantinya selain difungsikan untuk kepentingan masyarakat dan berolahraga bulu tangkis juga dimanfaatkan untuk kantor desa. Nanti jika pembangunan balai desa rampung, maka sertifikat balik nama juga akan diselesaikan menjadi milik desa. Tanah itu juga tanah hibah aku, Pak. Demi desa, ayo. Hibahnya desa, hibahnya demi Allah untuk desaku nih. Tercatat ya di Iya. Hibahnya aku. Ukurannya, Pak? Hah? Ukurannya? Ukuran 14 kali 20 itu, Pak. Untuk bangunan sendiri ukurannya berapa, Pak? Hah? Untuk bangunan sendiri ukurannya? Ukuran itu 9 kali 18. Itu rencana balai desa, Pak, ya? Atau ini sama gor? Serbaguna, gudang serbaguna. Pembangunan balai desa menggunakan anggaran dana desa dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun 2023 sebesar 200 juta dan tahap kedua 2024 ini sebesar 200 juta lebih. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan iNews melaporkan. Pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra menyebutkan dirinya fokus meningkatkan fisik pemain menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia 2024-2025. Untuk itu, uji coba dengan klub Liga 3 David FC dilakukan pada Rabu sore di Stadion Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan hasil latihan fisik dan taktik yang dijalani selama 2 minggu terakhir untuk persiapan menghadapi laga Liga 2 Indonesia. Selain fisik, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan antara lain chemistry, taktik, dan mental, sehingga dengan sisa waktu yang cukup singkat menjelang Liga 2 Indonesia, semua aspek dapat dimaksimalkan. Jafri menjelaskan pihaknya menyiapkan berbagai program untuk persiapan pertandingan Liga 2 Indonesia. Salah satunya melakukan pusat pelatihan di Yogyakarta pada 18 hingga 31 Agustus 2024. SFC juga membutuhkan 2 atau 3 pemain tambahan untuk Liga 2 Indonesia. Biasanya belum, masih harus kita bangun lagi. Karena tadi bisa dikatakan nanti kita tahu chemistry-nya itu bisa kita katakan, bisa kita nilai baik tidaknya ketika kita punya lawan yang seimbang atau di atas kita. Persentase tadi chemistry-nya masih harus kita tingkatkan. Banyak aspek yang kita tingkatkan, teknik, taktik, mentality, komunikasi ya. Chemistry tadi, fisik masih banyak. Ya, jadi sisa waktu 2 minggu insya Allah mudah-mudahan kita kebut ke sana karena memang waktunya adanya itu. Sementara itu, pelatih David FC AR Gema mengatakan mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang mampu merepotkan Sriwijaya FC sekaligus sebagai persiapan Liga 3 musim ini. Hasil akhir dari perkembangan tim kita di pertahanan ya, terutama di transisi negatif kita selalu kedor-doran, keteteran ketika kita diserang balik. Secara umum overall melihat permainan anak-anak gimana?
Kalau secara umum sudah sangat baik ya. Sriwijaya FC kini optimis menatap Liga 2 setelah manajemen Sriwijaya FC yang baru berjanji mengatasi masalah finansial. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi sensasi gurihnya seblak gurita goyang lidah sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, lokomotif uap berbahan bakar batubara dan satu-satunya masih terawat di Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Lokomotif uap C3082 yang kini berusia 94 tahun merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan. Inilah satu-satunya lokomotif uap yang masih tersisa di Sumatera Selatan dan kini masih terawat dan tersimpan di Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Lokomotif ini mempunyai sejarah berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokomotif C3082 berjenis uap buatan pabrik Hanomag, Jerman pada 1930. Lokomotif ini pertama kali tiba di Kota Lubuk Linggau pada tahun 1933. Pada saat itu total ada 47 lokomotif serupa pada zaman penjajahan. Saat itu lokomotif dirusak dan dibakar pada masa penjajahan. Namun kini hanya tersisa 2 unit. Lokomotif C8082 kini berada di Lubuk Linggau, sedangkan lokomotif C6035 berada di Sumatera Barat. Lokomotif ini digunakan untuk menarik gerbong penumpang maupun barang dengan rute Kertapati Palembang ke Lubuk Linggau. Kemudian, pada masa penjajahan, lokomotif ini digunakan untuk kepentingan pemerintahan Jepang, mengangkut pasukan dari Lubuk Linggau ke Palembang. Selanjutnya, pada tahun 1947, saat terjadi agresi militer Belanda, lokomotif digunakan untuk mengangkut pasukan pasca kemerdekaan Indonesia. Kalau kita bisa lihat, lokomotifnya ada 2 ya Kak ya. Untuk lokomotif uap, satu berada di daerah Sumatera Barat dan satunya berada di Sumatera Selatan, yaitu di Lubuk Linggau sendiri. Jadi inilah satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan. Bentuknya kita tidak mengalami perubahan dari semenjak dia datang 1933 sampai sekarang tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Hanya saja kita sebagai orang museum kami selalu merawat dengan memberikan white oil dan perawatan-perawatan lainnya sampai seperti ini.
Setelah Indonesia merdeka, lokomotif uap perjuangan itu pada tahun 1983 digunakan untuk menarik gerbong angkutan batu bara. Usianya sudah tua, lokomotif mengalami kerusakan parah hingga tak bisa diperbaiki dan dimuseumkan tahun 1988. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seblak kini semakin bervariasi dengan kehadiran inovasi terbaru seblak gurita yang sedang populer di Palembang. Sajian baru ini menggabungkan daging gurita dalam berbagai ukuran dengan kuah seblak yang kental dan pedas. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemilik kedai, Meta Monica, menciptakan seblak gurita karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner pedas. Daging gurita yang empuk dipadukan dengan kuah seblak yang pedas dan kental memberikan sensasi baru yang sangat nikmat. Proses pembuatannya mirip dengan seblak pada umumnya. Namun, daging gurita direbus selama 1 hingga 2 jam agar empuk dan tidak alot. Untuk kuahnya, Monica menggunakan campuran cabai, bawang putih, dan kencur yang digiling halus dan ditumis hingga harum. Sementara itu, kerupuk udang direbus dalam air panas dicampur dengan telur, kemudian digabungkan dengan daging gurita, bakso, aneka suki, dan sayuran sebelum dimasak dengan api kecil. Seblak gurita siap dihidangkan. Inisiatif coba jual seblak gurita, mungkin viral ya, ternyata viral itu ceritanya. Untuk harganya sendiri, kalau harga seblak gurita itu kita mulai dari 17.000 sampai 49.000. Untuk dimakan itu sensasinya baru ya, karena ini kan inovasi dari seblak. Biasanya seblak tuh macam-macam suki. Nah, ini gurita tuh kan udah jarang, susah dicari. Nah, untuk di Palembang sendiri nih jadi makanan favorit yang bisa dicobain untuk anak muda. Tapi yang paling penting di sini sih rasa guritanya itu beda sama gurita yang lain karena teksturnya lebih terasa di lidah. Puluhan porsi seblak gurita dijual mulai dari Rp17 hingga Rp49.000 per porsi. Laris manis diburu pembeli. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik.